Posisi salak, lumpurnya kan, masya Allah. Tahu sendiri kan celana aja tuh kotor sampai segini tadi. Nah makanya ya udah mau jalan. Tongganing, lanjut di kesek, ditinggalin, aja. Kayak kakek pegang tongkat. Ya udah mau jalan santai, ayo santai. Turun jam berapa tuh bang? Kita turun setengah lima kita turun. Kita ngejar target, kita waktu nanjak bisa dibilang sekitar 4-5 jam ya. Kita waktu nanjak, dan waktu turun tuh ada sekitar 2 jam kurang lah, 1 jam setengah turunnya. Nah dari kita turun, nah baru terjadi mistis yang benar-benar pas turunan. Gara-gara kita pas kita naik kan ada gua yang gue cerita tadi kan, ada gua kan. Nah itu waktu naik gak kelihatan kan. Waktu naik kita gak ngeliat itu batu yang kayak gua itu, yang 2 lubang itu. Benar-benar gak lihat. Benar-benar nggak peka ke situ. Enggak, karena kita fokus sambil hujan kanan. Pakai ponco gitu kan. Sarung. Bukan kayak jaket yang ada ininya. Cinut. Kita jalan, jadi benar-benar gak lihat kiri kanan lah gitu. Apalagi tambah salak, siapa sih yang mau naik sambil lihat-lihat. Akhirnya kan jalan. Pas turun, set. Nah kan keadaan ini si goa ini ya sebelum puncak Fajar Surya yang tadi puncak awal tuh. Nah ada goa, ayah goa, kan orang Sunda, ayah goa, kumaha kumaha teh nggak teh, entut, nu bener, coba cari, berken, samperin, ternyata kita takutnya ada trek juga tuh yang ke pia itu kan, pia apa gitu ya, yang ke kiri. Nah kita lurus, yang bener yang mana kan? Kita ngira itu yang buat turun tuh yang ke kiri, ternyata bener yang ke arah gua, yang ke arah gua. Cuma kita waktu nanya gak nge. Kayaknya kan lihat di dalam gua itu yang lubang itu kayak ada yang gimana, yang berdiri gini kan, kayak liatin matanya merah, liatin salak, siapa sih yang ngetel salak gitu. Jadi abang ke situ tuh sambil liatin goa gitu. Apa masuk ke goa? Enggak, kalau masuk soalnya itu bukan kayak goa yang lebar gitu, kayak cuman batu tapi dia punya celah gitu. Kayak celah, cuman lumayan lah, celahnya ada sekitar 5 meter soalnya batunya gede. Begitu dilihat udah gitu kan, sambil merem, udah mungkin cuma karena capek atau apa. Merem. Skutem juga lihat. Enggak, kita nggak ngobrol dulu. Begitu buka lagi, tetap ada. Masih ada. Tetap ada, hitam kan, hitam berdiri gini, lihat, kayak berdiri gini nyender. Nanti lihat aja fotonya gitu kan, ada pas begitu. Dan jadi lu sempat foto juga? Sempat foto kan, kita sempat foto, mau video sih tadinya, lebih ke kayak kalau kita masuk ke situ kan nggak berani, kayak mau masukin HP gitu, tapi takut gegabah, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya udahlah, kita ya mungkin kita tadi mikirnya gitu, kita kan kalau harus masuk ribet gitu. Nah ngapain sih mempersulit hal mudah menjadi rumit. Masukin aja sih HP tadinya gitu, tapi takut lagi kita nih. Nah begitu kita samperin ke gua, ada air aqua yang diisi oleh air hujan 3 lah. Itu mungkin buat kebutuhan pendaki atau hewan di sekitar gitu kalau kekurangan air. Sama sesajen Pak. Ada sesajen. Jadi ada sesajen. Di gua depan gua itu. Depan gua itu Pak. Cuma untuk sesajennya nggak kita fotoin karena takut semena-mena, atau mungkin bisa dibilang wah ini ngapa-ngapa nih buat nge-viralin postingan. Karena pernah terjadi gitu di Gunung Lawu waktu itu, ada sesajen, dia motoin sesajen pendaki, ada sesajen nih di gunung ini. Akhirnya kan orang sekitar Gunung Lawu gak terima tuh. Terus ya bilang, oh itu mah bawaan lu sendiri, kata orang Gunung Lawu. Padahal Emang saya gak nyalahin orang Launya ya, cuma menyalahkan oknumnya saja gitu. Akhirnya kan, wah itu mah postingan. Nah jadi dibully, biar postingan. Nah makanya kita gak berani buat fotoin ya. Tapi ada sih videonya ada, cuma kita gak berani buat di-share. Soalnya itu buat pribadi aja, dan buat bukti cukup. Ya mungkin kalau kayak Bang Farhan, Bang Joko mau lihat bisa. Nah jadi ada sesajennya itu kan biasanya kayak ada ayam. Ayam yang udah dikuningin bakakak lah. Bakakak lah. Orang
mah bakakak. Tapi eta mah teuan, cuma ada buah sama daun-daunnya nih, jeruk, apel, gitu. Nah, salad, ada. Nah, sama kita dimakan an. Karena perut kan. Iya, orang Sunda mah lamun teu jeung sangu mah Bang. Enggak takut gitu makanin sesajen gitu. Nah, kita nggak takut itu karena ya, kalau kalian tahu Ustadz ini Ustadz apa sih? Ustadz Ujang Bustomi. Nah, makan sesajen juga kan? Iya. Nah, kita makan juga sesajen sambil baca Allah. Akhirnya yakin, makan deh. Kita sempat takut, tapi ya udah. Akhirnya makan juga. Akhirnya dimakan. Ya pas kejadian itu kita turun. Habis dari gua nih yang mulai nih mistisnya gua. Habis dari gua kan, ayo turun lanjut kemana kan? Nah, kita lihat lagi ke belakang. Jalan yang tadinya ada tuh yang ke pihak tiba-tiba gak ada. Tiba-tiba gak ada, kita balik lagi gak ada. Maksudnya gak ada tuh emang Nggak kelihatan. gak kelihatan. Entah itu dibutakan atau Itu kabut apa ada kabut apa? enggak, untuk Nggak ada. setebal apapun kabut gitu ya. Dari jarak kita diem sama jalur itu kan terlalu jauh, sekitar Pasti 5 meter. kelihatan lah gitu. Kelihatan kan, nggak kalang kayak pohon-pohon enggak. Kalau yang pernah kesalak pasti tahu lah gitu. Ini kan kayak tebing, kesini ada tebing. Nah ini tuh jalan melipir ke puncak. Nah ini gua yang kita ada. Nah ini jalur buat Jadi hilang tuh. tiba-tiba gak ada. Pas lu lihat ke belakang. Tiba-tiba gak ada. Nah akhirnya gue jalan kan, ya udah Cem ikutin jalan ini aja, yakin lagian di peta koordinatnya masih sama gitu kan. Ditambah kan kita emang dari lukisan peta, jadi dari lukisan peta di HP aja itu masih sama jaraknya ke situ. Akhirnya kita ngikutin dulu. Kan di sini ada juga nih aplikasinya, kita waktu pendakian tuh digambar, benar-benar digambar, soalnya kalau salah kan gak gegabah gitu. Apalagi ya kita pengetahuan nggak seberapa gitu. Kita ada waktu salat. Nah 5 Agustus. Nah, kalau gak percaya takutnya dikira bohong ya. Ini peta asli ya. Kita di sini hanya saran. Diputar-putar kita di sini. Nah, tuh, berapa lamaan? Berapa jaman? Diputer-puter di situ. Iya. Ini bisa dilihat aja sama teman-teman nih. Kita benar-benar waktu itu kesasar. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat. Nah, jadi di sini tuh ada ini kita, ini koordinatnya. Nah di sini kita benar-benar lama tuh, benar-benar terus di situ dia si poin birunya gak jalan, karena kita kesasar di situ. Jadi lu muter-muter aja gitu. Muter-muteran, kan bisa lihat kan? Ya. Ini mulai trek kita, kan gini posisinya nih. Nah kita nge-trek kan. Terusin aja tuh kamera. Nih, set, kita nge-trek di sini. Berapa lama? Iya. Ini kan jalannya. Nah, ini keadaan kita pas turunan. Berapa jam kita disasarinan? Jadi kita disasarin itu pas begitu habis makan sesajen itu. Pas habis makan. Habis makan sesajen, kita berhenti, set. Kita istirahat dulu, minum dulu, sebat gitu. Iya, Kan kalau gak sebat ngobrol aja gak enak gitu kan. Iya sebat. Sambil sebat. Ambil sebat dulu. Makan. Nanti kalau kalian penasaran di itu aja ya, ada cuplikan-cuplikan sama foto-foto nanti kita lihat. Habis jalan kan dari gua. Kita turun, ayo Jumat nih rutinan gitu. Di kepala teh ingetnya cuma rutinan, soalnya jadi waktu itu kan kayak jadi lu ngejar waktu juga tuh. ngejar waktu buat rutinan di Cipanas. Cipanas di Pondok kan rutinan ngejar waktu. Kita ini habis isya udah sampai. Oke, udah emang patokan jam genep teh kudu geus nepi atuh. Kudu nama Pak Iman teh anjir. Asli eta mah. Wah, teh kunaon deui teh. Jalan asal tadi keneh. Jadi jalan yang kita benar-benar turun dari awal, jalan.
jalan terus, belok kiri, harusnya kita udah ke pos 1. Begitu belok kiri, muter lagi Pak, kita di gua lagi Pak. Akhirnya sama kita ngobrol, Tem, ini kita di gua lagi Tem, kembali lagi. Soalnya saya juga pernah nonton gitu ya film horor di Salak. Jadi emang di si Gunung Salak itu kalau katanya kalau kita bermasalah, entah itu perilaku kita atau itu tutur kata kita yang kurang baik sama karun di sana, ya gitu disasarin dulu sebagai ya supaya kita inilah peringatan gitu. Peringatan. Ngasih tahu emang ya dari awal kita ngakuin kita ngomong semena-mena, berperilaku gegabah, akhirnya kita ke halaman terus. Buktinya tadi kan di peta sampai nyasar, perjalanan kita sampai berapa halaman tuh, ada 1,5 jam mah lebih. Kita nyasar, jam istighfar ayo. Kita kan sampai pusing, masuk angin tuh, kita pusing, sampai merem kan. Ini ditanya kan, serius gimana sih? Tem, sadar saya kembali, orang balik nepi, orang kayak mah kadang juga nepi. Sadar dikira tadi. Istighfar nanti di mata kalau jangan samperin, setengah banyak mah ya di dia kan gitu. Orang mah lebih kuat. Jadi ceritakan cerita orang lebih kuat daripada yang kayak gitu, ngapain kalah gitu kan. Akhirnya terus Aisyah sah terus kita enggak langsung di situ gua terus begitu buka lagi mata, wajahku Tem ya, gua kan tahu bajuku Tem gitu kan. Begitu gua lihat jadi kakek Pak, langsung drastis gitu. Langsung Pak, lu tahu kan cerita yang bisa dibilang inilah melampaui langsung ke masa depan. Di gunung kita ya pernah dengar gak cerita di gunungnya itu nyasar 10 hari. Kita di sini 10 hari ngerasa yang di gunung cuma 1 hari. Pernah dengar cerita gitu? Pernah kan? Di gunung hilang 10 hari loh dia, tapi dia ngerasa 1 hari. Kemarin Gibran, ya kan Gibran. Nah gua mikirnya kayak pendaki-pendaki yang sebelumnya. Apa mungkin gua loncat gitu kan dari masa yang gua waktu ngajak atau ke berapa puluh tahun ke depan. Karena gua lihat kita benar-benar kayak kakek. Benar Pak, serius ah. Serius. Itu Kutem gimana tuh, belum sadar? Kutem nggak sadar Pak, masih gini kata dia pas ditanya di rumah. Nah di situ siapa? Tapi baju Kutem. Dalam artian boro-boro ngecek HP gitu buat lihat kaca atau buat apa, buat lihat jam, waktu, tanggal, boro-boro. Nggak inget apa-apa. Fokus, dalam pikiran sih cuma udah sih ini mah udah kelar gitu. Udah. Jadi lu juga pasrah sih. Pasrah. Cuman pas di situ gue ingat kata orang tuanya Pak Dio, Bapak ngomong lagi ya, lamun aya naon sing ingat ka Umi kembali ana maneh teu bebeja ka palat maneh. Tapi yang penting sih inget tuh kauminya papa tati umi kade di gunung ulah gagabah mengenai non istighfar sing sadar karena kelakuan. Jadinya kan langsung gak ini kan apa nih gitu kan. Jadi lu pas buka bener-bener ngerenung langsung kan dikasih cerah teh nih. Langsung pilih press kita tiba-tiba sampai kene itu ternyata non cuman ilham halu. Oh jadi ilham halu. Sebenarnya justru nu Kutem ketinggali ku ilham leuleus, ilham sendiri belum pernah cerita ini ke Kutem. Belum pernah ilham cerita ini, baru di story, cuma di room story. Benar. Ternyata kalau saya Kutem gak nyadar kalau Kutem nyadar, lucu sih parah. Ternyata ilham yang halu. Jadi emang kita jadi lu yang nggak sadarnya lu yang sebenarnya bukan Kutemnya. Sebenarnya pas begitu turun sebenarnya dari gua tuh istirahat dulu Tem. Oh ya istirahat kan di pos 3 sebenarnya pas dulu istirahat pos 3 Tem istirahat dulu ke istirahat langsung sebat-sebat kan tadi gua bilang. Nah pas di situ keluaran sambil kan tanya sebat gini lihat dia dan halu ternyata kata gua Tem tong ngalamun wae gitu kan. Cuman pakai
bahasa kampung kita tenong ang luheng awe iya Yahoo gitu. Tah begitu geus bayangan eta halusinasi eta geus kaluar geus beresnya. Teh ayo turun. Tiba-tiba ngomong gitu pan. Seolah-olah urang teh dunia teh tadinya gelap jadi terang. Heeh. Lain naon sababan sering terjadi di katanya kalau di gunung ada cerita apa-apa. Jangan jangan diceritain di lokasi, nanti aja kalau udah sampai rumah. Nah, akhirnya gak cerita dan sampai kelupaan ingat-ingat di sini, Pak. Ingat-ingat di rumah. Jadi belum cerita ke Kutan teh? Belum sepenuhnya cerita. Kita cerita kayak cerita ada suara ini kayak gitu doang. Iya. Tapi kayak cerita halusinasi belum. Belum diceritain ke Kutan. Ya mungkin karena gak berani sih. Karena lebih ke gak berani soalnya. Beneran gue juga sampai sekarang merinding aja. Iya. Pernah belum sih Ani pernah nanya ke guru nggak? Pasti pan ayalah gitu. Iya, setiap rasa-rasa. malam atau kayak di Surya Kencana mungkin mistisnya Surya Kencana kayak suara delman, suara kuda di Surya Kencana. Cuman di malam satu Asuro doang itu mah adanya. Nah akhirnya kan terus gua halusinasi sampai capean rokokan full. Ku emang ngerasain istirahatnya lama. Kayak beberapa detik. Tapi Karena harus halusinasi, tapi di balik detik dari rokok kan ngerokok abis ya, anjir cuma berapa detik gitu kan, berasa beberapa hari. Sabab bilang udah melalui halusinasi eta, kaget anjir jalan begitu turun kan, jalan kemana teh kan kita emang bawa kampak kecil dan nih, udah emang resaran gitu kalau kesalah kan jarang ada yang manjak. Takutnya jalannya udah ketutup atau apa, dibuka aja jalurnya kata si bapak nage. Pak emang kita pinjam tuh kampak ke orang tuanya Pak Dio. Begitu kita jalan jalan kemana yang bener. Nah emang kita waktu itu terabas dulu kan tipis-tipisan di Cacagan lah gitu. Begitu jalan ke kiri apa ke kanan, kemana Weji soknya terabas nama jadi di peta. Nah pas waktu mau lihat HP matian. mati. Kan kalau Sedangkan peta lu di HP. Peta di HP. Kalau kayak diliatin, jadi kita berhenti tengah-tengah jalan, hilang lukisan peta teh. Jadi sambung sendiri. Tadinya orang des. Tadi lihat kan pas nyasar bolak-balik. Tah eta didinya mulai an. Waktu kita jalan turun. Terus teh kiri kanan. Ke mana Wiji terabas? Ya udah jalan tem jurang. Tah didinya teh mun salamaan lihat teh nu lembahan Sukhoi. Oh, yang waktu jadi kecelakaan di pesawat Sukhoi gitu. Waktu pesawat Sukhoi kan ada ceritanya maksudnya kalau lembahan itu kan jurang. Langsung ke jurang. Nah, kita lihat jurang Sukhoi yang pernah ditabrak Sukhoi. Akhirnya putar balik. Itu kita nggak ada halusinasi atau hal mistis, nggak ada. Itu emang nyata, itu sadar. Sadar. Cuma kita nyasar, benar nyasar. Balik lagi mungkin karena ya emang karena peta nggak ada gitu sama jalur gitu. Balik lagi kan di sana jurang dehan. Jurang sebelah kanan. Iya. Jadi jurang teh sebelum ke pos 3 teh emang aya jalur nu kiri kanan jurangnya. Tah arang teh kita nyasar di jurang deui sampai berapa jam tadi jadinya pohon kita. Ayalah sajam leuwih pan. Tadi lila muter aja. Tadinya orang bingungan. Wah, kan. Salah. Orang teureut kan. Tah, gimana sih an? Pernah can ngerasaan kita benar-benar capek sama keadaan gitu dunianya. Benar-benar capek sama kehidupan kita. Sehingga capek eta teh menimbulkan sebuah tawa. Iya. Meskipun hati ngerasa terluka gitu, tapi mah yang Di bawah happy aja. Enggak lebih di bawah happy, tapi emang ke bawah happy sendiri. Jadi pengen ketawa kecewa masih. Tah kita merasaan hanya kal nanya ka dieu. Salah loh. Kumaha ya balik mah sampai gitu geus pusing nyari jalan. Akhirnya pan mungkin teuing geus katanya lama Cireum bayan. Anu yang inget non cak kalau sama hilang berangkat tanpa izin dari orang tua, terus keadaan lagi ngaji. Cuman Ilham tadinya mau pulang ke rumah, tapi semalam nginep dulu di rumah Pak dia. Pas pulang ke rumah
ngambil kayak logistik itu kan sama si Oki sama si Haikal diakalin lah gitu. Kita berbincang akhirnya gitu kejadian tah ingat kedosaan benar ingat dosa orang sebetulnya ingat dosa muncul orang bisa dibilang tak orang itu peringatan berarti benar ya. Orang dirinya sampai disebutnya persinggahan penyesalan. Benar dirinya persinggahan penyesalan. Jadinya orang ngerasa menyesal karena hidup orang ya kita membohongi orang tua yang ingkar gitu kan. Jadinya ngerasa sampai notarina ngaku ya gitu salat ke belang bentong kita nggak lepas salat nggak lepas di salat tuh. Benar-benar karena ingat gitu sama pencipta teh nggak tahu pokoknya mah tahu pas begitu dan bismillah kita mah orang lanjut deh sudah nepi nerabas kan nanti pernah ngedenger kan pintu alam gaib pernah nerabas satu ranting satu jalan kebuka langsung jalan jalan orang di tangan ketinggali jadinya turun orang guys dan bismillah turun lagi kita turun pan lari-lari ngejar coba setengah 6 langsung ngejar lompat nih skutem lompat kutem gak pakai sepatu nggak sekapangi jalan boro-boro inget kasih kutem si kutem ditinggalkan sama abang Ilham ini ditinggalin ya udahlah tinggal wah berangkat pokoknya udah tahu jalan lah ini mah udah pada tahu udah emang ingat kalau jalan awal kan pasti ingat tanda-tandanya. Nah kita ingatnya tuh dari serang pelalon gitu kan punya warga nah ikutin itu saking bahagianya nih bahagia tapi begitu turun kutem belakang set pintu jarah kan tadi cerita pintu jarah kemarin Ilham mau masuk tapi pintu jarah dikunci tiba-tiba turun pintu jarah dibuka pintu penjarahan itu dibukaan akhirnya kan penjara sudah ya penjara apa ya akhirnya kan nunggu sebentar alamnya jarahin ini dibuka pantau jarahin ada yang jarang bukan gitu kan nggak tahu cek aja dulu nah dicek sama kutem masuk ke penjarahan nggak ada orang lagi serius gembok pun yang ternyata di pintu gak ada sama rantainya. Akhirnya kan udah kedengar suara azan maghrib. Nah, katanya kalau misalnya kedengar suara azan di gunung, insya Allah lah gitu, nggak apa-apa. Turun selamat. Pas turun, kesek pohon. Koma, tongganing mana nih? Lanjut di kesek. Ditinggalian, aja. Kayak kakek pegang tongkat. Ceritanya gini ya, katanya emang yang almarhum itu kan suka bawa tongkat dulu, suka bawa tongkat terus pakai ini jas Sunda bukan? Itu kan namanya orang Baduy lah yang suka pakai. Nah ada cuma dari kejauhan, belum cerita juga ini Kutem belum cerita. Jadi begitu ya. Udah nih. Jadi Bang Ilham doang nih yang lihat. Tapi benar-benar ya sekarang udah gini deh. Waktu azan masa sih gitu ada setan logikanya gitu kan. Mungkin itu mah emang orang-orang gitu emang yang lagi apa. Emang tadinya kian gini baliknya. Dia Ilham lihat di samping. Begitu Ilham lihat balik gitu. Ngerti gak sih? Kayak berdiri pegang tongkat seolah-olah nyapa gitu. Thailand langsung lihat ke penjarahan lupa pamitan langsung lah dari kan kalau ziarah kan itu cuma peribahasa gitu kan kan kayak ziarah itu mendatangi ya pasalnya gitu kalau buat ngirim aja bisa kita asal khususon gitu kan akhirnya sambil jalan lihat lagi gak ada kita jalan lagi nih begitu jalan lagi cerita kayak tujing kayak nepi ke mah atau gitu mah ayo dah lompat teh nanti nepi wah ayo motor power kayak emang ngeri tuh motor disimpan gak di parkiran lompatan begitu lompat kesek kayak pohon daun-daun tadi ilalang kesek babi anjing kayak awan tadi dia jadi ya mungkin babi lewat
lewat hidayah sih sakit itu ceritanya, cuman dapat nilai-nilai bagusnya itu sih kesan-kesannya. Jadi ya kalau mendaki itu jangan cuma sekedar mendaki doang gitu, kita harus benar siap mental, fisik, benar siap, dan paling utama kan izin orang tua. Paling utama izin orang tua, soalnya restu orang tua itu doa buat kita gitu, lebih mustajab daripada ini. Makanya buat teman-teman yang mau mendaki atau apa, usahain lah gitu setidaknya izin ke orang tua. Kak, orang tua saya mah susah gitu, saya mau mendaki teh gimana tuh, orang tua saya mah bingung gitu kan, mau nanjak juga gak boleh. Nah baru kalian boleh ambil jalan alternatif, bilang ke kakaknya orang tua atau ke adanya orang tua gitu. Jadi kalau bahasa Sunda wa Lah kalau bahasa kita mah bebeja we ka wa. Lamun hangan naon oge ngalawe ka kebon wa. Wa naon wantur. wa orang mungkin Ngeri eta kudu ceritakeun mah. Cuman saruna aya itu mungkin cerita dari Bang Ilham ya, pengalaman yang pernah Bang Ilham alamin ketika nanjak di Gunung Salak ya. Mistisnya ada, terus pelajaran juga yang paling kita ambil ya. Kalau mistis gua bener gak berani. Kalau pelajaran gua berani ngambilnya itu satu, kita nggak boleh gegabah. Nah, yang paling pertama itu, yang paling utama kita utamain izin orang tua. Yang kedua, kita nggak boleh gegabah, ya kan? Jangan sombral, apalagi kita kan di gunung itu alamnya bukan alam kita doang, tapi alam gaib juga. Nah di situ kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Insya Allah kita juga akan selamat. Ya mungkin itu video kali ini, yaitu tentang Bang Ilham mendaki ke Gunung Salak. Nah di room story ini, karena kita namanya room story ya, jadi tempat yang bercerita, apapun kalian mau cerita apapun ya silakan, kami welcome aja gitu kan. Mungkin itu dari cerita Bang Ilham. Alhamdulillah Bang Ilham udah nyempetin waktunya, udah nyempetin sama-sama. Segalanya gua bilang makasih banyak Bang Ilham. Sama-sama. Dan minta maaf juga apabila ada kekurangannya, kesalahannya juga, atau kayak ada dari ceritanya yang kurang jelas didengar, atau yang mungkin ya kita masih belajar gitu buat cerita. Setidaknya kan ngeluarin unek-unek lah. Adanya room story, jadi unek-unek yang pengen kita ceritain tuh bisa. Iya, buat kalian yang mau cerita nih di room story boleh banget, bisa. Pokoknya bukan dari gunung aja gitu ya, mau kalian masa lalu, horor, cinta, apa aja. Cinta. Itu aja ya mungkin video kali ini. Oke Bang Ilham, gua bilang banyak terima kasih. Sama-sama. Dan jangan lupa subscribe ya channel Bang Ilham juga, apa namanya, Kerabat Nanjak jangan lupa langsung di subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga kalian di like, share, komen, dan subscribe channel Room Story. Oke, terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.